Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Yosin dan kelompoknya pergi untuk membantu sekte gunung berbunga, guna menemukan eliksir mereka yang diambil, Yosin ditantang untuk berduel melawan naga tersembunyi gunung berbunga. Dia adalah Yu Yeon. Mereka masing-masing memperkenalkan diri, tanda duel akan segera dimulai. Yu Yeon hanya tersenyum seolah menyepelekan Yosin, sedangkan Yosin menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba Yu Yeon segera bergerak menggunakan Hidden Fragrance Drift. Gerakannya luar biasa, dan serangan yang berlipat ganda menyeruak seolah akan menerkam Yosin. Yosin yang mengamati teknik yang digunakan oleh Yu Yeon bergumam penuh tanya. Apakah itu adalah teknik Falling Blossom Palm? Ada banyak variasi yang halus. Yu Yeon menyerang tanpa henti menggunakan kedua tangannya. Yosin di sisi lain segera memasang kuda-kudanya untuk menggunakan tekniknya. Gerakan pertama, Eternal Blossom Fist, spiral, sebuah serangan terbentuk dan menghancurkan serangan Yu Yeon. Itu terjadi begitu cepat, seolah hanya berlalu sekejap mata. Yu Yeon terkejut mengetahui bahwa serangannya telah dipatahkan. Sebelum bertarung, dia begitu sombong dan akan mengakhiri duel itu dalam 5 detik. Tapi sekarang dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Dia melihat Yosin yang mendekatinya dengan gerakan yang cepat, membuatnya bertanya, kekuatan macam apa itu? Saat Yosin merasa jaraknya sudah cukup dekat dengan Yu Yeon, dia menghentikan langkahnya dan membenturkan kakinya. Gerakan yang dihasilkan membuat tanah sedikit hancur, dan gelombang kejut menyebar. Yosin menggunakan teknik Point Blank Blast. Dia mengayunkan pukulannya ke arah Yu Yeon. Teknik yang Yosin gunakan hampir mirip dengan yang digunakan oleh Yu Yeon sebelumnya. Dengan kesulitan menghindarinya, Yu Yeon berteriak, apakah itu adalah teknik Falling Blossom Palm? Di sisi Yosin, dia berpikir bahwa teknik Falling Blossom Palm dari sekte gunung berbunga sepertinya cukup layak untuk menginspirasi gerakan ketiga dari Eternal Blossom Fist. Yosin tidak ingin menyelesaikan begitu saja. Dia meminta agar Yu Yeon bertahan sedikit lebih lama. Ia sarankan 10 detik, bukan 5 detik. Jika 5 detik, itu tidak akan seru sama sekali. Mendapatkan cibiran itu membuat Yu Yeon terlihat kesal. Dia kesulitan untuk menahan semua serangan Yosin. Yosin sekali lagi menggunakan teknik yang sama menyerang ke arah Yu Yeon. Ketika itu, sebuah bunga palm terbentuk pada serangan Yosin. Energi yang luar biasa tidak terbendung mengiringi serangan Yosin. Akibat serangan tersebut, Yu Yeon terhempas. Dia terjatuh oleh serangan yang mirip dengan tekniknya sendiri. Dia berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Orang-orang dari sekte gunung berbunga tentu terkejut. Mereka terdiam tidak bisa mengatakan apapun. Yosin menyelesaikan gerakannya dan menarik semua energinya. Dia bergumam, itu serangan terakhir. Mungkin itu gerakan ketiga. Dan dia menamai teknik ketiganya dari Eternal Blossom Fist sebagai Blossom Fist. Yosin menatap tangannya sejenak. Dia seolah tidak memperdulikan sekitar dan fokus dengan apa yang dia pikirkan. Namun setelah beberapa saat dia menoleh, melihat sekeliling. Orang-orang yang melihat pertarungan tersebut terkejut. Ada yang membuka mulutnya dan bahkan ada yang melotot. Mereka bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Bukankah itu hanya 3 detik? Bagaimana mungkin seorang dari gunung berbunga kalah? Siapa anak itu? Di sisi Baekmyung, pemimpin dari kelompok gunung berbunga terdiam. Dia terlihat kesal namun tidak mengatakan apapun. Dia memerintahkan untuk salah satu orangnya membawa Yu Yeon pergi.
Seseorang bergerak dan mengangkat Yu Yeon di pundaknya meninggalkan arena. Yeosin hanya memandang dengan kosong. Baek Myung mengatakan pada Majin, sepertinya benteng kesunyian memelihara seekor naga selama ini. Seberapa jauh rencana benteng kesunyian untuk menguasai Murim? Majin menimpali untuk Baek Myung tidak perlu terburu-buru menyimpulkan. Selama tidak ada orang terluka, bahkan benteng kesunyian akan tetap diam. Mendengar itu membuat Baek Myung mengatakan ketus, pembenaran yang tidak berubah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya pada Yeosin dan mengkonfirmasi nama Yeosin. Yeosin membenarkannya. Baek Myung melanjutkan, Yeosin telah menunjukkan seni bela diri yang luar biasa. Itu mirip dengan teknik Falling Blossom Palm. Tapi tidak mungkin teknik bela diri Sekte Gunung Berbunga bisa menggapai itu. Ia tidak pernah menyangka teknik bela diri seperti itu memang ada. Bahkan, murid senior pemalas dari Gunung Berbunga pasti terinspirasi. Jika ada yang membuat Yeosin meninggalkan benteng kesunyian, ketahuilah bahwa Sekte Gunung Berbunga selalu menerimanya. Mendengar itu membuat orang-orang dari benteng kesunyian terkejut. Majin yang pertama bereaksi. Dia meninggikan suaranya mengatakan bahwa Baek Myung telah keterlaluan. Baek Myung mengangkat tangannya memberikan tanda untuk Majin tidak perlu marah. Ia mengakui bahwa keserakahan telah menguasainya. Itu sungguh memalukan. Tapi saat melihat talenta bersinar terang tepat di hadapannya, kata-katanya terhenti sejenak. Saat itu, transmisi suara datang dari Mirio mengatakan pada Yeosin. Sepertinya Yeosin kesulitan. Yeosin hanya mengangguk, dia bergumam. Ia hampir menghabiskan seluruh energi yang ia miliki dengan tekniknya saat ini. Eternal Blossom Face memberikan serangan di setiap postur tubuh. Tapi jumlah energi inti yang dikonsumsi juga signifikan. Ia harus mengandalkan Swordman dalam pertarungan sebenarnya untuk saat ini. Setelah kejadian itu, mereka dari benteng kesunyian dibawa menuju rumah tamu di Sekte Gunung Berbunga. Yeosin, Chung Myung, dan Mirio berkumpul. Mirio menyarankan agar Yeosin harus segera membuka dantian tengah secepatnya. Chung Myung menambahkan, jika Yeosin kekurangan energi internal, setidaknya perkuat staminanya. Yeosin menoleh ke arah Chung Myung dan menanyakan tentang dantian tengah. Mirio mengatakan, sepertinya Yeosin tidak mengetahui tentang potensi dantian tengah. Yeosin tidak menyanggah dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Mirio. Yang mana Mirio menjelaskan bahwa dantian tengah memberikan manfaat bahkan pada dantian atas, yang memiliki Divine Intent. Energi inti Yeosin akan menjadi lebih stabil. Artinya, efisiensi meningkat. Yeosin seharusnya pernah mendengar cerita tentang para master yang dapat bertarung selama 7 hari berturut-turut, bukan? Yeosin membenarkannya. Mirio meneruskan, mereka melatih dantian tengah mereka. Aliran energi menjadi lebih solid, sehingga mereka bisa melakukan teknik hebat beberapa kali. Bahkan serangan yang signifikan tidak akan mudah mengganggu aliran energi inti mereka. Yeosin mendengarkan dengan sesama tanpa menyanggah atau menginterupsi. Mirio menambahkan, itu juga alasan mengapa Chung Myung bisa bertanding dengan Namgung Jilgeon. Chung Myung yang berbaring santai hanya tersenyum lembut. Yeosin saat itu menanyakan bagaimana cara membuka dantian tengah. Menurut Mirio, jika Yeosin melatih dantian bawah, dalam waktu yang lama dantian tengah akan terbuka secara alami. Fokus pada teknik pernapasan dan sirkulasi energi pada tubuh bagian atas. Yeosin yang tidak memiliki waktu lama mencari alternatif dengan menanyakan, adakah cara yang lebih cepat? Dan diakhiri dengan panggilan Nuna pada Mirio. Itu membuat Mirio terkejut dan bingung. Ada rona merah di pipinya. Mirio tersenyum memikirkan Yeosin memanggilnya dengan sebutan kakak. Sedangkan di sisi Yeosin, dia bingung dengan senyuman itu. Di malam harinya, mereka dari benteng kesunyian berada di kedai untuk makan dan membahas beberapa masalah. Dan telah diketahui, pelaku yang mencuri eliksir milik Sekte Gunung Berbunga. Majin saat itu mengatakan bahwa pelakunya adalah Steel Demon. Mirio yang mendengarnya terkejut dan bahkan dia sampai berdiri dari duduknya. Suara keterkejutan Mirio membuat pengunjung kedai menoleh ke arah mereka. Mirio segera duduk kembali. Majin meneruskan, pelakunya adalah Steely Demon, pencuri terkenal di utara Yangtze. Mereka juga adalah orang-orang yang mencuri buku panduan seni bela diri milik Mirio. Itu terdengar bagus, bukan?
Wuncang yang duduk di samping Mirio terkejut menanyakan, apakah seseorang mencuri buku panduan seni bela diri milik Mirio? Mirio tidak segera menjawab, hanya mengatakan ceritanya panjang. Dan sepertinya, Mirio tidak berniat untuk menceritakannya. Jadi Majin meneruskan diskusi mereka, bahwa mulai saat ini, mereka akan menghancurkan papan nama sekte-sekte di Sangsi yang berhubungan dengan Steely Demon. Wuncang menanyakan, lalu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang sekte Gunung Berbunga? Majin menjelaskan, saat benteng kesunyian menarik perhatian, Gunung Berbunga akan menyelinap masuk dan menyelidiki cara kerja sekte. Wuncang sedikit terkesan dengan taktik itu. Yosin yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara menanyakan, apa ada pembenaran untuk menurunkan papan nama sekte itu? Chung Myung menepuk bahu. Yosin mengatakan, sepertinya Yosin belum terlalu mengetahui tentang dunia seni bela diri. Tentu saja, Yosin belum mengetahuinya, karena selama 15 tahun dia hanya berada di rumah dan dikurung. Chung Myung meneruskan, mereka adalah tipe sekte yang mengumpulkan pajak tanpa dukungan kerajaan. Dari sudut pandang kekaisaran, perbedaan antara sekte ortodok dan non-ortodok itu sederhana. Tergantung dari masyarakat menyumbang dengan sukarela atau ditodong dengan paksa. Majin menambahkan, mereka adalah parasit yang menggerogoti negara ini. Jika menangkap orang-orang itu dan menghabisi mereka, parasit baru akan muncul. Mereka tidak pernah musnah dan tidak perlu pembenaran untuk menghadapi orang-orang itu. Yosin mengerti akan penjelasan yang panjang lebar tersebut. Jadi dia menanyakan jumlahnya. Berapa banyak sekte yang mereka jadikan target? Menurut Majin, target mereka sekarang hanyalah 5. Yosin tanpa pikir panjang segera meminta 2 dari 5. Ia akan mengurusnya sendiri. Majin menanyakan, apakah Yosin ingin solo farming? Tapi itu resikonya sangat tinggi. Namun Yosin masih bersikeras mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya. Dia benar-benar percaya diri. Majin menjelaskan, menangani kelompok sendirian adalah hal yang berbeda. Dengan pertarungan kelompok melibatkan banyak variabel daripada duel 1 versus 1. Namun sebanyak apapun Majin menjelaskannya, Yosin tetap bersikeras. Dia mengatakan bahwa ia juga harus mengalami hal seperti itu agar ia mendapatkan pengalaman. Majin pada akhirnya tidak bisa menolak permintaan Yosin. Dia menyetujuinya. Ia akan membagikannya. Untuk Yosin, targetnya adalah sekte mantis di wilayah Lianhu, Xi'an. Ia mendengar mereka adalah kelompok yang kejam. Bahkan, mereka tidak ragu dan tidak segan untuk mengambil daur muda. Dengan tatapan mantap, Majin mengatakan, misinya adalah sederhana, hancurkan seluruh sekte itu sendirian, lululantakkan menjadi debu. Beberapa waktu kemudian, Yosin terlihat tengah berjalan bersama dengan seseorang menuju suatu tempat. Dia yang memimpin. Seseorang yang di belakangnya terlihat ragu-ragu ketika menanyakan, apakah Yosin sendirian? Yosin tidak menjawab dan hanya mengangguk. Seorang itu meneruskan, apakah Yosin yakin? Sekte mantis bukan sekelompok biasa. Mereka memiliki banyak seniman bela diri dan terlatih. Satu orang dari mereka bisa menyapu bersih Lianhu sendirian. Yosin tidak memperdulikan kekhawatiran orang tersebut ketika meminta untuk orang itu menceritakan lebih banyak tentang sekte mantis. Menurut pemaparan orang itu, sekte mantis tiba 3 tahun lalu setelah mengambil alih jalan Lianhu. Mereka telah menculik lebih dari selusin orang untuk dijadikan pelayan. Mereka sungguh melakukan perbuatan keji, dan sepertinya mereka juga melakukan penyuapan. Yosin mengerti, tapi lagi-lagi dia masih dingin ketika menanyakan hal lain. Apa ada orang yang pernah melihat seni bela diri sekte mantis? Orang itu menjelaskan, berdasarkan rumor, mereka bisa menggunakan semua jenis senjata. Ia pernah melihatnya dari jauh. Tidak hanya pedang dan tombak, tapi mereka juga menggunakan pedang melengkung yang aneh. Mereka terlalu cepat untuk diikuti oleh mata biasa. Yosin mengambil kesimpulan dari itu. Meski seni bela diri orang-orang sekte mantis tidak sempurna secara sistematis, sepertinya penguasaan mereka sampai pada tahap tertentu. Yosin menanyakan, apakah masih banyak orang yang ditawan? Dan apa respon dari pemerintah? Seorang itu mengatakan bahwa hakim bersekongkol dengan sekte mantis, jadi tidak ada yang bisa membantu. Yosin terdiam.
Setelah beberapa waktu menyusuri jalan, pada akhirnya mereka sampai di wilayah Lianhu. Baru saja tiba, Yeosin disuguhi pemandangan yang sangat miris. Ada sekelompok orang memperlakukan para wanita dengan tidak baik. Yeosin yang sudah tidak tahan melihat kelakuan mereka mulai mendekat mengatakan, pantas saja benteng kesunyian didirikan. Ia ingin memastikan apakah mereka adalah prajurit kekaisaran dan apakah yang diikat itu adalah para kriminal. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Yeosin. Salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah Yeosin, yang tidak lain sebuah belati. Yeosin dengan refleks yang bagus segera menangkapnya dan melemparkan kembali ke arah orang tersebut dengan sebuah teknik miliknya. Itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghujam orang sebelumnya hingga binasa. Yang lain terkejut melihat kejadian itu yang berlangsung singkat. Seseorang lagi menarik pedangnya memuji Yeosin yang cukup lumayan. Dari mana Yeosin berlatih dan akademi bela diri mana? Teknik lemparan Yeosin cukup menarik. Apakah Yeosin belajar dengan benar? Yeosin tidak menanggapi mereka dan hanya terdiam. Seseorang dengan jubah hijau yang mendekat menarik pedang dari sarungnya mencibir. Seni bela diri dari mana yang Yeosin gunakan? Yeosin menarik pedang dari sarungnya dan menodongkan pada orang tersebut mengatakan, pertarungan gaya bebas tidak layak untuk disebutkan. Melihat pedang Yeosin membuat orang itu terkesan. Dia berniat untuk merebutnya setelah mengalahkan Yeosin dan akan memberikan kepada pemimpin sekte. Ia yakin pemimpin sekte akan. Namun sebelum kata-katanya selesai, sebuah tebasan menghujamnya. Lagi-lagi itu mengejutkan semua orang. Di tengah keterkejutan banyak orang, Yeosin mengambil kesempatan untuk melakukan serangan lanjutan. Dengan menggunakan teknik demonic like Swift Sword Art, dia melesat dengan kecepatan luar biasa, menebas beberapa orang yang tersisa dan menghabisi mereka dalam sekejap. Orang-orang terbelalak melihat kecepatan Yeosin, seolah Yeosin adalah kilat. Mereka yang ditawan akhirnya bebas. Keluarga mereka berterima kasih atas apa yang Yeosin lakukan untuk mereka. Seorang yang bersama Yeosin dari awal tidak bisa mengatakan apapun. Dia terkesan. Yeosin tidak menanggapi terima kasih mereka dan hanya menoleh ke arah orang yang bersamanya menanyakan keberadaan sekte mantis. Seorang itu menunjuk ke sebuah bangunan di sebelah kanan mengatakan, mereka ada di sana. Yeosin tanpa mengatakan apapun segera berbelok dan berjalan dengan pedang di tangannya menuju bangunan tersebut. Di pintu masuk, terdapat papan nama yang bertuliskan sekte mantis. Tanpa menunda, Yeosin mengangkat kakinya dan menendang tanpa sopan santun. Gerbang masuk hingga menyebabkan ledakan dan hancur. Di dalam sekte mantis, orang-orang yang terlihat urakan dan tidak berkeprimanusiaan terlihat menoleh ke arah Yeosin. Yeosin juga seperti itu. Dia menatap mereka tanpa rasa takut dan tanpa ada emosi di dalamnya. Yang ia tahu hanyalah membumi hanguskan tempat tersebut. Dia menghancurkan pintu masuk, mendapatkan banyak tatapan dari orang-orang sekte mantis. Salah seorang pria dengan penampilan yang lebih mewah berdiri di hadapan Yeosin mengatakan, apakah pria muda itu yang menghabisi murid-murid mereka? Yeosin menatap pria itu dalam diam. Seperti biasa, dia tidak mengatakan apapun dan terus menilai. Dia bergumam bahwa orang itu berani memakai dragon robe yang hanya bisa digunakan oleh kaisar. Apakah dia adalah seorang pengkhianat? Pria itu menuruni tangga menuju Yeosin perlahan. Dia terus berjalan tanpa ada mengatakan apapun. Anggotanya hanya memandangnya dengan penuh haru. Pria itu menarik pedang dari sarungnya mengatakan, telah lama ia tidak menghunuskan pedang. Meski Yeosin berlagak seperti seorang pahlawan, mengapa Yeosin menunjukkan wajahnya pada sektenya? Senyuman meremehkan tergambar di wajah pria tersebut. Yeosin tidak menanggapi banyak dan hanya menanyakan siapa nama pria itu. Namun pria tersebut menimpali. Untuk apa orang yang akan binasa ingin tahu namanya? Yeosin menimpali. Ia harus mengetahui master orang tersebut untuk mengklaim kredit. Mendengar jawaban Yeosin membuat pria tersebut tersenyum dan segera menerjang ke arah Yeosin dengan tiba-tiba. Yeosin melihat bahwa yang digunakan pria itu adalah teknik Swift Sword. Pria itu tidak lama sampai di depan Yeosin dan segera menghunuskan pedangnya. Yeosin seolah melihat jalur pedang dari serangan pria itu.
Dia bergumam, apakah karena ia sudah berkembang, sekarang ia bisa melihat jalurnya? Hyosin menarik pedang dari sarungnya dan menebas serangan dari pria tersebut. Itu membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin serangan yang tidak mungkin untuk dihentikan oleh seorang bocah bisa dihentikan? Pria tersebut terdorong mundur. Tangannya sedikit bergetar dan dia mulai merasa waspada mengatakan, kekuatan macam apa itu? Pria tersebut memandang Hyosin dengan pucat, sedangkan Hyosin menatapnya dalam diam dan dingin. Karena bahkan pemimpin mereka bisa didorong mundur, membuat mereka semua waspada. Pria tersebut memerintahkan anggotanya untuk segera bergerak menyerang bersamaan. Jangan biarkan Hyosin lolos. Beberapa orang langsung mengepung Hyosin, dengan mereka menghunuskan pedang berniat menghabisi Hyosin. Dalam pandangan Hyosin, mereka terlihat lambat. Setiap gerakan yang mereka lakukan terkesan tidak beraturan. Karena itu, Hyosin benar-benar bisa menghindari serangan-serangan tersebut dengan mudah. Dia juga mengayunkan pedangnya menebas mereka tanpa ampun. Hanya sekali tebasan membuat mereka binasa. Beberapa telah berhasil dikalahkan dan beberapa masih mencoba melawan. Setiap tebasan yang mereka layangkan tidak sedikit pun menyentuh Hyosin. Namun ketika Hyosin menebaskan pedangnya, mereka binasa bersamaan. Lagi dan lagi, Hyosin menebas tanpa rasa ragu ataupun kasihan. Hyosin memandang ke arah pria pemimpin dari sekte mantis, dia bergumam. Ia bisa melihat jalur pedangnya. Dalam pandangan Hyosin, dia melihat berbagai jalur pedang yang dikatakan sebelumnya. Itu menuju ke arah pria sebelumnya. Semakin Hyosin mendekati pria itu, semakin banyak yang menghadangnya. Namun demikian, itu bukanlah masalah untuknya. Dia menyerang, melewati, dan menebas tanpa henti. Itu seperti jalan yang dia lalui pasti akan bersimbah cairan merah. Hyosin melompat menebas orang-orang tersisa yang menghadangnya. Ia mendarat tepat di depan pria itu. Hyosin menatapnya dengan tajam yang membuat pria itu ketakutan. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak karuan. Pria itu melihat ke belakang Hyosin, yang mana hanya tersisa beberapa dari bawahannya. Hyosin kini berdiri di depannya. Pria itu ketakutan berteriak, apa yang terjadi? Hyosin memandang pria itu bergumam. Dalam pertarungan kelompok, kau harus mengambil inisiasi. Anggap pedang sebagai tanganmu. Hyosin menggenggam pedang dan memasukkan sejumlah energi ke dalamnya, dan menggunakan teknik True Wall. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat. Lompatan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Pria itu mendongak melihat Hyosin. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya untuk pindah. Dia berdiri kaku seolah dia adalah batu. Hyosin menarik pedangnya tinggi-tinggi dan menebaskannya. Tebasan mendarat dengan sempurna. Itu membelah lantai dan juga pria tersebut. Di sisa kesadarannya, pria itu menyadari bahwa dirinya telah tertebas dan binasa seketika. Akibat tebasan itu, bahkan sampai membekas di lantai. Hanya beberapa orang tersisa dari sekte mantis. Setelah hening sejenak, Hyosin mengatakan pada semua orang yang ada di sana bahwa mulai hari ini, ia akan menghancurkan papan nama sekte mantis. Hyosin berbalik dan melirik sisa dari orang-orang sekte mantis. Dia tidak mengatakan apapun, tapi tatapannya tajam dan juga dingin. Mereka ketakutan dan memanggil Hyosin sebagai orang gila. Salah seorang mulai panik dan meminta untuk yang lain memanggil Sekte Sword. Hyosin yang mendengar nama itu sedikit bingung karena belum pernah mendengarnya. Hyosin melirik ke arah pria itu menanyakan apakah maksudnya itu adalah kultus Flame Blood. Apakah kultus Flame Blood mendukung mereka? Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka tidak mau mengatakannya seolah-olah adalah kebenaran. Hyosin yang tidak mendapatkan jawaban kesal segera mencekram salah satu dari mereka kuat-kuat. Walaupun tubuh Hyosin sedikit lebih kecil daripada lawannya, namun lawannya tidak berkutik di tangan Hyosin. Hyosin meminta untuk orang itu berbicara. Katakan semuanya. Pada akhirnya, orang itu membenarkannya, dan orang itu tengah tidur di pavilion. Hyosin sedikit bingung, mengapa tidur di siang bolong? Dia bergumam. Jika orang yang dimaksud adalah memang benar berasal dari kultus Flame Blood, sudah pasti dia tahu ada pertarungan ini.
Saat itu, tiba-tiba sebuah pedang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Yeosin. Yeosin segera menyadarinya dan menahan menggunakan pedangnya, yang kemudian diikuti oleh seorang yang terbang menuju pedangnya yang terlempar. Dengan perlahan, orang tersebut menarik pedangnya. Dengan senyuman dia memuji bahwa kemampuan Yeosin lumayan. Ia tidak menyangka Yeosin akan bisa menahan pedangnya. Yeosin memandangnya dengan kesal mengatakan, "Kultus Flame Blood." Pria dengan berbaju putih dan rambutnya memiliki dua warna merah dan hitam. Yeosin mengingat kembali percakapannya dengan Majin, yang mana membicarakan tentang bagaimana menjadi prajurit Blue Warrior. Yeosin menanyakan, bagaimana cara menjadi Blue Warrior? Majin saat itu mengatakan 5. Jika Yeosin menghabisi sekitar 5 Blood Demon Sword, tidak peduli berapa usia Yeosin, maka Yeosin akan diakui sebagai Blue Warrior. Yeosin berhadapan dengan Blood Demon Sword. Dia menarik pedangnya dengan mengatakan, Blood Demon itu tengah beruntung. Blood Demon tersebut seolah tidak peduli dengan apa yang Yeosin katakan. Dia hanya terus melihat ke arah pedang di tangannya. Yeosin dengan mengeluarkan energinya mengatakan, tersisa 3 lagi. Blood Demon Sword tersebut menatap dengan kesal ke arah Yeosin, seolah dia mengetahui apa yang Yeosin katakan. Yeosin bergerak dengan lembut, yang kemudian menekan kakinya ke tanah dengan kuat hingga menyebabkan ledakan. Dalam sekejap, Yeosin telah berada di hadapan Demon Blood dan memberikan serangan tebasan pedangnya. Namun sang Demon Blood masih bisa menahannya. Benturan pedang yang begitu kuat hingga menyebabkan percikan api. Yeosin merasa tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Ia harus segera mengakhirinya. Tatapannya tajam dan menebaskan pedangnya lagi dan lagi. Mereka berada di pusat Sekte Mantis. Jika ini berlanjut, kesempatan menangnya akan semakin mengecil. Blood Demon mengangkat pedangnya menebas ke arah Yeosin, sedangkan Yeosin masih terus berjaga. Blood Demon juga mengangkat tangan kirinya ketika sesuatu di tangannya mulai menyala. Dia berteriak binasalah. Namun reaksi Yeosin sepertinya lebih cepat. Dia segera mengaktifkan tekniknya, memutar pergelangan tangannya dan pedangnya. Dia menggunakan teknik Eternal Blossom Fist Spiral. Yeosin menghunus Blood Demon tersebut. Kekuatannya luar biasa yang membuat Blood Demon mengerang. Dan sesuatu di tangannya pun memudar, tidak menunjukkan tanda-tanda aktif lagi. Yeosin mencabut pedangnya dan mengayunkannya lagi. Dia berteriak, ia tidak akan memberikan kesempatan untuk Blood Demon mengatakan kata-kata terakhir. Ekspresi Blood Demon tidak karuan, ketakutan setengah mokat. Dia berteriak ngeri ketika pedang Yeosin menebasnya. Tebasan itu begitu cepat dan kuat, membuat Blood Demon tersebut terpisah. Yeosin melirik ke arah anggota Sekte Mantis yang tersisa mengatakan, bersih-bersih telah selesai. Anggota Sekte Mantis ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa bergerak dan tidak mampu untuk bergerak. Ketika mereka mendapatkan ketenangan kembali, mereka berniat untuk melarikan diri. Namun Yeosin mengetahuinya. Energi dalam tubuhnya meluap ketika dia memperingatkan untuk mereka tidak melarikan diri. Tatapan Yeosin begitu tajam dan mengerikan. Bahkan orang yang melihatnya tidak berani bergerak lagi. Mereka terpaku di tempat. Setelah semuanya, pada akhirnya penduduk berdatangan menangkupkan tinju mereka dan berterima kasih pada Yeosin. Mereka berterima kasih karena Yeosin telah membalaskan dendam mereka. Yeosin masih sedingin biasanya. Dia menggendong sesuatu dan tidak mengatakan apapun. Seorang yang memandu Yeosin menuju desa itu terlihat menangis. Dia juga menggendong sesuatu di tangannya mengatakan terima kasihnya. Bersama dengan pembalasan dendam mereka, Yeosin telah membantu mengistirahatkan roh putri mereka. Yeosin masih belum berbicara, dia hanya mengangguk. Untuk sejenak Yeosin berpikir dan menanyakan, Xi'an adalah wilayah Zhongnan, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang itu menghela napasnya panjang-panjang sebelum akhirnya menjelaskan. Sekte Zhongnan sedang berperang dengan Sekte Tiran Sword. Yeosin sedikit tidak paham, dia membayangkan ketua Sekte Tiran Sword dan beberapa lainnya. Seorang itu meneruskan, itulah mengapa seniman bela diri dari Sekte Zhongnan telah mengemasi barang mereka dan pergi ke pegunungan Zhongnan. Yeosin terdiam tidak bisa mengatakan apapun, dan tidak ada lagi pertanyaan, yang pada akhirnya
Setelah semua tugas yang ia lakukan, dia kembali ke benteng kesunyian. Di tengah perjalanan dia bergumam, jika lawannya adalah Sekte Tiransword, Sekte Zonan pasti mempertaruhkan nyawa mereka. Ini tidak akan berakhir dengan kebinasaan beberapa master. Yosen mengingat kedua saudaranya, kakak dan juga adik kecilnya. Dia menunduk dan membuat keputusan bahwa ia harus pergi ke Zhongnan segera. 13 Heavens adalah faksi yang berkuasa di dunia bela diri unorthodox. Benteng kesunyian pasti akan melakukan intervensi militer dan mengalahkan Master Sekte Tiransword, karena itu akan memberikan poin. Master Mujin pasti akan setuju untuk mengirimnya ke Zhongnan. Tiba-tiba Yosin menghentikan langkah kakinya dan menanyakan, apakah mereka menemukan jejak Stealth Demon? Seseorang dari dalam semak-semak akhirnya muncul. Mereka berasal dari Sekte Gunung Berbunga. Mereka adalah Yu Yeon dan juga Baekmyo. Baekmyo mengatakan, sepertinya itu bukan sekte mantis. Yosin mengerti dan itu sangat disayangkan. Baekmyo mengatakan kekagumannya pada Yosin. Ia sangat terkesan dengan seni bela diri Yosin. Yosin adalah pemimpin masa depan dari Radiant Demon Squad. Baekmyo memperbaikinya, tidak pemimpin Radiant Demon, mungkin itu adalah pemimpin Divine Sword Squad. Ia melihat pemimpin Divine Sword Squad berdiri di depannya. Baekmyo menoleh dan melirik ke arah Yu Yeon melanjutkan. Tentu, itu telah memperluas cakrawala wawasan masa depan Sekte Gunung Berbunga. Yu Yeon dengan sedikit bingung mengatakan, saat ia mengatakan bahwa Yosin hanya mendapat posisi rendahan, sepertinya ia akan menjadi bahan tertawaan. Yosin terdiam dengan kata-kata itu. Dia tidak tahu harus menanggapinya dengan apa. Yu Yeon menanyakan pada Yosin, apakah Yosin ingin berteman dengannya? Sepertinya Yosin tertarik pada seni bela diri Gunung Berbunga. Lagi pula, Guangdong tidak jauh dari Zhangxi. Lagi-lagi, Yosin tidak menanggapinya dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Yang kemudian dengan entengnya Yosin mengatakan, ia tidak punya alasan khusus untuk berkunjung ke Sekte Gunung Berbunga. Pernyataan itu mengejutkan Yu Yeon. Dia seolah ditolak mentah-mentah. Yosin dengan lembut memberikan opsi lain. Tapi jika Yu Yeon ingin berkunjung, ia tidak akan menolaknya. Pastikan saja Yu Yeon selalu membawa seni bela diri baru setiap berkunjung. Mendengar tuntutan itu membuat Yu Yeon terdiam. Waktu berlalu di malam hari, di sebuah penginapan. Yosin telah kembali ke penginapan dengan menggendong sesuatu di pundaknya. Won Chang, Chung Myung, Mirio, dan Mujin melihat kedatangan Yosin menuju ke arah mereka. Chung Myung mengatakan sepertinya posisi Yosin telah bergeser lagi. Mirio saat itu melihat ke arah punggung Yosin dan mendapati sebuah goresan. Dia mengatakan sepertinya Yosin mendapatkan serangan dari belakang. Ia akan mengoleskan salep. Jadi, Yosin bisa duduk. Majin tidak berbasa-basi dan langsung menanyakan tentang misinya. Yosin meletakkan sesuatu yang digendongannya di atas meja. Ketika mereka melihat isinya, mereka terkejut. Itu adalah bagian dari Blood Demon Sword. Majin menanyakan, apakah kultus Flame Blood terlibat? Bukan hanya itu, mereka bahkan memiliki Blood Demon Sword. Chun Myung mengelus kepala Yosin mengatakan itu adalah bukti bahwa apa yang terjadi di Jin Pyong bukan hanya keberuntungan semata. Yosin tidak mengerti apa maksud dari Chung Myung dan hanya terdiam. Majin meneruskan, kultus Flame Blood bergerak seperti ini lagi. Dan setiap cabang memiliki salah satu Blood Demon Sword yang langka. Mirio menambahkan, ini jelas bukan situasi yang biasa. Bagaimanapun, Yosin telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah semua insiden itu berada di sekitar Yosin. Bukan hanya itu, Yosin mampu menanganinya dan membawa informasi serta pencapaian. Ini akan berdampak besar pada dunia murim. Sejauh ini, Yosin hanya terdiam. Yang kemudian dia dengan ekspresi sedikit tegang mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia laporkan. Majin penasaran meminta untuk Yosin mengatakannya. Yosin mengatakan dengan yakin bahwa ia ingin pergi ke Gunung Zhongnan. Majin menanyakan dengan heran, apakah Yosin ingin pergi ke Gunung Zhongnan? Yosin yang berdiri di tengah dengan tatapan penasaran semua orang membenarkannya. Ia sangat mengkhawatirkan keponakannya. Mendengar alasan Yosin membuat Majin terdiam sejenak memikirkannya. Majin saat itu mengatakan,
bahwa mereka baru saja mendengar kabarnya. Tapi saat ini, Gunung Zhongnan sedang dalam bahaya. Yaosin menjadi semakin tegang. Dia sudah mengetahui hal itu, tapi mendengar sendiri dari Majin membuatnya menjadi semakin tidak tenang. Majin menjelaskan bahwa sekte Tiran Sword itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan kultus Flame Blood. Yaosin tidak bisa begitu saja menganggap mereka sebagai bagian dari unorthodox. Mirio menambahkan, mereka menggabungkan seni bela diri ortodoks dan ilmu sihir, membuat mereka jadi lebih kuat tanpa perlu latihan. Yaosin mendengar penjelasan mereka dengan sesama tanpa ada menyela. Mirio meneruskan, mereka adalah kelompok orang yang tergila-gila untuk menjadi lebih kuat tanpa adanya batasan. Majin menunduk membenarkan apa yang dikatakan oleh Mirio. Selain itu, belum ada misi resmi yang ditugaskan pada mereka. Mereka cukup menyelesaikan tugas yang diberikan saja. Yaosin yang mendengarnya tidak bisa berkata-kata. Dia memasang ekspresi muram di wajahnya seolah tidak memiliki harapan lagi. Tapi saat itu, Chung Myung menyela pembicaraan mengatakan sebuah harapan. Yang mana dia mengatakan bukankah seorang pemimpin regu seperti Majin dapat menilai situasi dan mengeluarkan misi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, bukan? Yaosin yang ada di belakang Chung Myung mulai tertarik lagi. Sedangkan orang-orang yang lain terdiam dengan apa yang dikatakan oleh Chung Myung. Mereka sebenarnya tahu hal itu, tapi mungkin demi keselamatan Yaosin mereka tidak mengatakannya. Jadi semua orang memandang Chung Myung dengan tatapan dingin seolah ingin mengatakan begitu tidak pintarnya Chung Myung. Yang pada akhirnya mau tidak mau Majin mengatakan, ia akan mengatakan dengan jujur. Bagaimana mungkin ia mengirim Yaosin ke Gunung Zhongnan tanpa tahu Yaosin kembali atau tidak? Yaosin masih dengan datar menanyakan apa maksudnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud dari kata-kata Majin. Majin melipat kedua tangannya meneruskan. Orang dari benteng kesunyian yang tahu tentang potensi Yaosin pasti akan mengkhawatirkannya. Tapi, lagi-lagi Chung Myung dengan santai menyela pembicaraan mengatakan, siapa yang tidak ingin pergi? Apalagi ketika mendengar tentang keluarganya ikut terlibat juga. Walaupun itu hanyalah kekhawatiran, tapi itu masih bisa dimengerti. Mirio dan Wuncang menoleh ke arah Yaosin bersamaan. Wuncang mengangguk seolah membenarkan fakta yang dikatakan oleh Chung Myung. Sedangkan Yaosin masih terdiam dan diam menggigit kecil bibir bawahnya. Di sisinya, dia sangat ingin pergi karena keponakannya. Di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perintah dari atasannya. Saat itu, Yaosin pada akhirnya bersuara mengatakan, bagaimana mereka tidak menginginkan ini. Bahkan ada rumor tentang tamu dari Gunung Berbunga. Majin terdiam sedangkan yang lain masih memperhatikan Yaosin. Mereka sedikit tidak mengerti dan menunggu kata-kata selanjutnya. Yaosin meneruskan, dan apa hanya sejauh itu kepercayaan yang ia dapat dari Radiant Demon Squad? Pertanyaan itu bagaikan duri yang menusuk tepat di titiknya. Itu adalah fakta bahwa Yaosin telah melakukan banyak pencapaian. Tapi apakah hanya segitu kepercayaan yang ia dapatkan? Yaosin meneruskan, ia telah melakukan kontribusi yang cukup lumayan. Jadi ia mohon untuk membiarkannya pergi. Catat itu sebagai pencapaian pribadi. Yaosin memandang dengan tegas dan penuh dengan keyakinan. Yang pada akhirnya Majin mengatakan bahwa Yaosin memojokkannya. Chung Myung yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia seolah puas dengan apa yang telah dia lakukan untuk membantu Yaosin. Mirio terdiam di samping yang kemudian memukul Chung Myung. Itu adalah kekesalan. Majin mengatakan bahwa apa yang Yaosin katakan itu benar. Dia mengelus janggutnya sembari memikirkan hal lainnya. Dia meneruskan, memang tidak mudah untuk menolak secara langsung. Tapi Yaosin harus bertahan dari salah satu tekniknya terlebih dahulu. Maksud Majin mengatakan itu adalah Yaosin harus sparring dengannya. Dan Yaosin harus bisa menahan satu gerakan tekniknya agar bisa mendapatkan izin. Majin menekankan hal itu. Dan alasan lainnya adalah ia berharap Yaosin tidak bisa menahan tekniknya dan tidak akan pergi ke Gunung Zhongnan. Yaosin yang mendengar tantangan itu terdiam sejenak. Dia memandang Majin dengan sedikit ragu. Mirio dan Chun Myung terkejut.
Mereka tidak menyangka Majin akan melakukan itu. Mirio sedikit terkejut mencoba untuk menghentikan Majin. Namun Majin menjelaskan bahwa itu hanya satu gerakan. Jika Yeosin bisa menetralkannya atau menghindari serangannya, ia akan membiarkan Yeosin pergi. Yeosin sekali lagi masih diam. Wajahnya sedikit menggelap tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia tengah berpikir dengan baik-baik. Apakah dia akan mengambil tantangan itu atau dia tidak akan bisa pergi ke Gunung Songnan? Mirio saat itu tengah membujuk Majin untuk tidak terlalu keras pada Yeosin. Menurutnya itu terlalu sulit. Majin meneruskan, untuk menguasai dunia seni bela diri, tingkat level skill seperti itu sangat dibutuhkan. Jika Yeosin bisa bertahan dari satu tekniknya, ia berjanji akan memberi hadiah tambahan. Majin benar-benar serius kali ini. Dia akan memberikan beberapa hal untuk hadiah. Yeosin masih diam memikirkannya, yang pada akhirnya dia menyanggupi tantangan tersebut. Sepertinya sparring itu akan dilakukan saat itu juga. Di malam hari di luar penginapan, banyak orang-orang sekte Gunung Berbunga berkumpul di halaman. Baek Myung yang saat itu bersama Majin mengucapkan terima kasihnya karena telah memberikan izin. Entah izin untuk apa, tapi sepertinya izin untuk melihat sparring antara Yeosin dan juga Majin. Baek Myung berjalan ke tepi lapangan menuju di mana murid-murid Gunung Berbunga berada. Baek Myung saat itu menoleh ke arah Majin dan mengatakan pada murid-murid Gunung Berbunga untuk mereka mengukir baik-baik momen ini dalam pikiran mereka. Ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan teknik dari pemimpin regu Radiant Demon Squad. Yu Yeon yang ada di depannya mengangguk. Yu Yeon menanyakan, bukankah Master Black Rank dari benteng kesunyian sebanding dengan kepala instruktur? Baek Myung membenarkannya, terutama dalam pertempuran habis-habisan. Mereka mungkin melampaui dirinya. Saat itu, Yeosin berjalan menuju ke tengah halaman mendekati Majin. Dia tidak menampakkan keraguan sama sekali. Saat itu, Yu Yeon terkejut mendengar fakta bahwa Majin bahkan lebih kuat dari Baek Myung. Baek Myung meneruskan, julukan yang didapat pemimpin regu Radiant Demon Squad adalah Hellslayer. Itu menandakan dominasi mutlak di medan perang. Ada banyak tetua dari sekte kuat yang menemui ajalnya menjadi hantu yang berkeliaran setelah memamerkan kejahatan munafik mereka. Saat berhadapan dengan master tertinggi seperti itu, kau tidak boleh meremehkan gerakan sekecil apapun yang dia lakukan. Itu hanya dengan satu gerakan sederhana saja bisa langsung menghabisi seseorang. Yu Yeon menjadi semakin terkesan. Dia tidak lagi meremehkan orang-orang dari benteng kesunyian. Baek Myung meneruskan, tidak seperti mereka seniman bela diri dari 9 sekte besar yang mengajari ilmu berpedang tertinggi. Teknik benteng kesunyian itu murni, dikhususkan untuk pertarungan yang sesungguhnya. Bahkan bagi Yeosin sekalipun, hal itu tampaknya juga masih sulit. Di antara orang-orang Gunung Berbunga, mungkin tidak ada orang yang bisa bertahan dari satu gerakan Majin. Yeosin memandang Majin dalam diam. Dia tetap sedingin biasanya yang kemudian dia meminta izin. Bisakah Majin memberinya waktu untuk bersiap? Majin mempersilahkan untuk Yeosin menggunakan waktu sampai Yeosin siap. Majin melipat tangannya meneruskan. Ia ingin menunjukkan serangan yang bahkan tidak akan bisa ditahan oleh seorang White Rank. Jadi Yeosin harus memperkuat indera tubuhnya. Yeosin memandang Majin dengan sesama. Dia bergumam, di antara para Master Black Rank, ada kekurangan dari 30 orang yang berada di level ini. Tapi tidak perlu merasa tegang. Yeosin menenangkan diri dan mulai menarik napasnya dalam-dalam. Saat ini, energi internal yang deras mulai mengalir. Yeosin meneruskan gumamannya. Hanya tinggal memperagakan seni bela diri yang telah ia pelajari. Yeosin perlahan menyentuh pedang di sarungnya ketika energi internal meluap. Itu seolah menyelimutinya dan mempertajam inderanya. Yeosin membuka matanya perlahan. Matanya bersinar biru terang karena dia menyalurkan energi internalnya pada kedua matanya. Yeosin saat itu bisa melihatnya. Dalam pandangan Yeosin, Majin hanya seperti siluet yang penuh dengan energi. Yeosin dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan memberikan Majin kesempatan untuk melakukan gerakan pertama. Majin terkejut. Dia tidak menyangka Yeosin akan mengatakan itu.
Dia hanya tersenyum kecil. Yosin bersiap dan memasang kuda-kudanya. Dia tidak menghentikan energi internalnya dan memandang Majin dengan waspada. Dia tidak mengendurkan penjagaannya. Majin di sisi lain mulai menggerakkan tangannya. Energi internal yang luar biasa juga mulai keluar memenuhi tubuhnya. Yosin yang menilainya juga bergumam. Teknik sekelas itu bahkan dapat menghancurkan tembok benteng yang tebal dalam satu pukulan. Ia harus menghindarinya. Yosin telah melakukan penilaian dan mendapat kesimpulan. Dia awalnya berniat untuk menahannya, tapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk menghindarinya. Dia menarik tangan dari gagang pedang. Majin saat itu melakukan gerakan dalam sekejap. Dia telah berada di hadapan Yosin dengan aura kehadiran yang mengerikan. Majin seolah bencana itu sendiri. Dia menarik tangannya ke depan memberikan pukulan ke arah Yosin. Yosin yang baru menyadarinya segera terbelalak tidak percaya. Majin begitu kuat. Yosin menggerakkan tangannya bergumam. Dengan teknik Secret Body yang sudah ia pelajari, ia memang tidak bisa menghindarinya. Yosin membuka dantian atasnya. Sebuah lingkaran biru bercahaya muncul. Itu adalah dantian atasnya terbuka. Serangan Majin semakin cepat sampai pada Yosin. Pukulan itu penuh dengan energi internal dan aura mengintimidasi. Namun Yosin masih sempat untuk berpikir. Dia bergumam, tapi jika ditambah dengan satu langkah tambahan, maka semuanya akan berbeda. Sebelum benar-benar serangan Majin sampai padanya, Yosin membuka sedikit dantian tengahnya. Sebuah lingkaran cahaya biru dapat dilihat dari dantian tengahnya. Ketika serangan Majin benar-benar sampai, Yosin menggerakkan kakinya. Dia berjalan menuju Majin dengan teknik langkahnya. Tidak ada serangan yang mendarat pada Yosin ketika dia menggunakan teknik itu. Dan pada akhirnya serangan Majin jatuh ke tanah dan membuat ledakan besar. Bahkan gelombang kejutnya membuat angin menerpa. Sedangkan Yosin melewati Majin seolah tidak terjadi apa-apa. Hasil itu membuat semua orang terkejut. Rekan-rekan Yosin juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Baik Myung dan Yu Yeon terbelalak, mereka tidak memprediksi hasilnya akan seperti itu. Di sisi Majin, ekspresinya kaku saat dia mencoba bangkit dan menarik tangannya dari tanah. Yang kemudian dia menanyakan pada Yosin, gerakan apa yang Yosin gunakan? Yosin tidak segera menjawab. Dia masih memikirkan sesuatu. Yosin saat itu mengingat kembali apa yang terjadi, mengatakan, ia hanya berjalan biasa karena ia bisa melihat jalur untuk bertahan hidup. Waktu itu, Yosin melihat jalur dari tatapannya, dan dia menamakan itu sebagai Radiant Wing Step. Yosin mengatakannya tanpa keraguan. Mendengar itu membuat Majin tersenyum sejenak, yang kemudian mengatakan bahwa Lightning Genius diizinkan melakukan perjalanan ke Gunung Zhongnan. Waktu berlalu keesokan harinya, Yosin ditemani oleh Wuncang akhirnya pergi mengunjungi Sekte Zhongnan. Mereka berdua melakukan perjalanan bersama. Seperti biasa, Yosin adalah orang yang kaku dan dingin. Tidak ada pembahasan di antara mereka untuk beberapa saat. Ada yang berbeda dari Yosin, yang mana Yosin menggunakan dua jubah. Jubah berwarna putih adalah jubah miliknya sendiri, sedangkan jubah berwarna biru adalah jubah yang dipinjamkan padanya. Saat itu mereka semua tengah berkumpul di dalam ruangan. Chung Myung, Yosin, dan Mirio. Chung Myung memasangkan jubah berwarna biru miliknya pada Yosin, mengatakan ia akan meminjamkannya. Yosin tidak mengerti mengapa Chung Myung meminjamkan itu padanya. Jadi dia hanya menunggu penjelasan. Karena tidak ada penjelasan dari Chung Myung, Yosin akhirnya menanyakan apa artinya itu. Mirio pada akhirnya memberikan penjelasan, yang mana jubah seni bela diri putih dengan jubah panjang benteng kesunyian berwarna biru. Itu artinya Blue Warrior secara resmi menjamin status Yosin sebagai Rising Star benteng kesunyian. Ini memberi Yosin wewenang untuk memimpin semua warrior White Rank dalam benteng kesunyian. Yosin sedikit terkejut mengetahui fakta itu. Tatapannya menunjukkan sedikit ketertarikan, karena itu artinya ia sudah diakui. Yosin mengingat tentang Rising Star yang disebutkan oleh Mirio sebelumnya.
Rising Star adalah sebuah title yang diberikan pada orang yang paling menonjol di antara generasi seniman bela diri selanjutnya. Chung Myung menambahkan, jika ada yang menanyakan, jawab saja bahwa Blue Eye Demon Sword dari Radiant Demon telah mengakui Yeosin. Seharusnya itu sudah cukup untuk menjauhkan Yeosin dari masalah. Mirio menimpali, Yeosin juga bisa menggunakan julukan miliknya. Anggap saja sebagai pengakuan resmi. Yeosin terdiam mendengar kebaikan mereka. Dia tidak tahu harus mengatakan apa tentang semua itu. Yang lain tersenyum senang menyaksikan Yeosin. Kembali pada saat ini, lamunan Yeosin dikejutkan oleh suara Wuncang yang mengatakan, seragam putih dengan jubah panjang biru itu sangat cocok dengan Yeosin. Wuncang begitu iri, namun dia tidak iri dengan berlebihan. Yeosin memandang jubah yang dia gunakan merasa bahwa itu agak aneh. Wuncang mencoba memberi pengertian bahwa pahlawan muda seperti Yeosin akan beradaptasi dengan cepat. Yeosin menunduk berterima kasih. Wuncang bingung mengapa Yeosin begitu serius berterima kasih. Yeosin menjelaskan bahwa itu lebih dari sekedar pujian. Tidak lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang dijaga oleh beberapa seniman bela diri. Ada 4 seniman bela diri di depan gerbang mereka mengenakan seragam yang sama. Wuncang yang melihatnya mengatakan mereka sepertinya adalah seniman bela diri dari Sekte Zhongnan. Dengan mengelus dagunya, Wuncang melanjutkan, sepertinya rumor mereka melawan Sekte Tiran Sword memang benar. Mereka jauh-jauh turun gunung hanya untuk menjaga pintu masuk sekte. Wuncang menghela napas dalam-dalam dan menenangkan diri, lalu memimpin jalan menemui mereka. Wuncang berjalan terlebih dahulu diikuti oleh Yeosin yang tidak banyak bicara, tapi mereka dihentikan oleh para seniman bela diri tersebut. Dihadang dengan ketus dan meminta mereka berdua menyebutkan dari sekte mana dan nama mereka. Apa tujuan mereka datang ke tempat itu? Wuncang dengan lagaknya mengatakan seperti yang mereka bisa lihat. Mereka dari benteng kesunyian. Salah satu dari mereka menatap dengan tidak senang pada Yeosin dan juga Wuncang. Yeosin maju selangkah dan memperkenalkan diri. Dirinya adalah Yeosin berasal dari Radiant Demon Squad. Diikuti dengan Wuncang yang memperkenalkan diri juga. Mereka berasal dari benteng kesunyian. Orang itu masih tidak mempercayainya, menanyakan apakah mereka berdua bisa membuktikan apa yang mereka katakan. Sepertinya hanya dengan sebuah kata-kata dan ucapan tidak memuaskan para seniman bela diri tersebut. Yang pada akhirnya Wuncang mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Yang tidak lain itu adalah sebuah lencana yang memiliki lambang benteng kesunyian. Sepertinya para seniman bela diri itu meremehkan Yeosin dan Wuncang. Bahkan setelah menunjukkan lencana itu, mereka berdua masih tidak diizinkan untuk masuk dan dicibir. Apakah benteng kesunyian mengizinkan seniman bela diri seperti mereka berdua untuk bertindak sendiri? Memangnya siapa yang percaya? Tatapan Wuncang menjadi kesal mendapatkan pertanyaan dan cibiran itu. Sedangkan Yeosin sepanjang waktu hanya diam. Tiba-tiba seseorang dari belakang meminta untuk mereka menghentikan perdebatan itu. Dengan gayanya yang sok dingin, seorang itu menjelaskan, sayangnya Sekte Zhongnan sedang dalam kondisi siaga. Ia harap mereka mengerti bahwa Sekte Zhongnan tidak bisa begitu saja mempercayai individu yang tidak dikenal. Semakin lama Wuncang semakin kesal, wajahnya memerah. Karena sudah tidak tahan lagi, Wuncang melepaskan energi internalnya dan meledak di bawah kakinya. Ledakan itu mengejutkan para seniman bela diri Sekte Zhongnan. Angin yang dihasilkan dari ledakan itu pun tidak biasa, berembus ke sekitar menerpa para seniman bela diri. Para seniman bela diri memasang ekspresi khawatir bergumam. Apakah mereka sungguh dari benteng kesunyian? Wuncang memasang ekspresi sombong di wajahnya, dia meremehkan lawannya. Tapi lagi-lagi, bukannya mendapatkan kesan baik dan membuat lawan takut, tapi itu membuat mereka semakin kesal. Salah satu dari mereka berteriak beraninya mereka berdua menindas murid Sekte Zhongnan. Wuncang bingung menanyakan apa maksudnya. Dari apa yang terjadi dan reaksi para seniman bela diri terhadap mereka pendatang baru dan orang asing, Yeosin menyimpulkan sepertinya Sekte Zhongnan yang bertarung melawan Sekte Tiran Sword
tidak berjalan dengan baik. Kebanggaan 9 sekte besar telah retak, dan sekarang beberapa warrior muda muncul dan mengaku berasal dari benteng kesunyian. Wajar jika mereka kesal. Pada akhirnya, seniman bela diri itu mengatakan yang sejujurnya. Mereka tidak percaya seniman bela diri muda seperti mereka bertindak seperti seorang yang berasal dari benteng kesunyian. Itu tidak mungkin. Seniman bela diri yang ada di belakang menambahkan, jika mereka berasal dari benteng kesunyian juga, itu malah menjadi masalah. Bagaimana bisa mereka mempercayakan pemuda seperti mereka pergi ke Zhongnan? Sepertinya benteng kesunyian yang dulunya dianggap perkasa, kini telah kehilangan masa jayanya. Mendengar kata-kata itu membuat Yao Xin dan juga Wuncang memasang ekspresi tidak senang. Mereka terdiam. Tatapan Yao Xin menunjukkan ketidaksukaan, sedangkan seniman bela diri Sekte Zhongnan tersenyum. Yao Xin tiba-tiba menarik pedangnya, dan kilatan petir muncul dari pedang tersebut. Dia mengatakan, menghina warrior dari sekte lain tanpa sebab. Sepertinya mereka harus memikirkan ucapan dan tindakan mereka. Energi yang begitu luar biasa terkumpul di bawah Yao Xin, dan tatapan Yao Xin menjadi semakin tajam memandang mereka dengan niat untuk menghabisi. Para seniman bela diri Sekte Zhongnan menjadi semakin khawatir dan waspada. Bahkan seniman bela diri sebelumnya memasang ekspresi yang begitu jelek. Dia sangat khawatir untuk menghadapi Yao Xin. Mereka semua siaga mengatakan, beraninya Yao Xin melakukan itu. Apakah Yao Xin mencoba untuk mengintimidasi mereka? Mereka mengangkat pedang mereka. Yao Xin tidak mengatakan apapun dan hanya tiba-tiba saja. Dia bergerak dengan kecepatan kilat melewati 2 seniman bela diri lain dan sampai pada seorang seniman bela diri yang sebelumnya melontarkan ejekan. Dia menebaskan pedangnya pada pedang orang tersebut, yang membuat pedangnya terlempar ke udara tanpa perlawanan, yang kemudian pedangnya jatuh dan menancap di tanah. Para seniman bela diri Sekte Zhongnan terdiam kaku. Mereka tidak melihat serangan yang datang secepat itu. Yao Xin segera menyarungkan kembali pedangnya dengan tatapan dingin, yang kemudian suara seorang terdengar yang meminta untuk menyudahi semuanya. Semua orang menghentikan perkelahian mereka begitu mendengar suara tersebut. Dari atas gerbang, datang seorang wanita yang terlihat lebih kuat dari seniman bela diri Sekte Zhongnan yang ada di sana. Wanita itu mendarat di antara mereka. Rambut panjang yang tergerai dan penampilan yang menawan menarik hati Wuncang, bahkan Wuncang terlihat seperti terbelalak. Wanita itu benar-benar cantik luar biasa. Yao Xin menilai wanita itu bahwa dia kuat, tidak lebih lemah dari Blue Warrior dari benteng kesunyian. Sedangkan mereka para seniman bela diri Sekte Zhongnan memanggilnya sebagai tetua. Wanita itu melirik ke arah orang-orangnya dan mengatakan bahwa itu sungguh memalukan. Ucapan dan tindakan mereka tidak pantas untuk seorang murid Zhongnan. Mereka akan kembali dan membahas sisanya. Mereka ketakutan dan meminta maaf. Mereka juga tidak memiliki pembelaan. Wanita itu mengatakan bahwa mereka telah menunjukkan ketidaksopanan yang sangat buruk pada para tamu yang terhormat dari benteng kesunyian. Yao Xin saat itu segera memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Yao Xin. Mereka datang atas nama Radiant Demon Squad. Yao Xin memperkenalkan Wuncang juga yang merupakan rekan satu timnya. Sedangkan wanita tersebut dengan senyuman manis menawan memperkenalkan diri balik bahwa dirinya adalah Weiji Miaohua dari Sekte Zhongnan. Wuncang sedikit tercengang karena Weiji adalah seorang yang memiliki julukan Cloud Sword of Zhongnan, Cloud Sword Dragon. Weiji Miaohua adalah seorang jenius bela diri yang dikatakan sebagai kesalahan surga. Namanya dikenal di seluruh dunia. Wuncang menyapa Weiji mengatakan bahwa sebuah kehormatan bisa bertemu dengannya, yang dikenal sebagai Cloud Sword Dragon. Di sisi Yao Xin, dia mengatakan permintaan maafnya atas ketidaksopanan mereka di Sekte Zhongnan. Mereka malu berada di hadapan senior Weiji. Weiji mengatakan tidak. Walaupun Yao Xin adalah orang pertama yang menghunuskan pedang, ia melihat bahwa murid-murid Sekte Zhongnan yang melakukan gerakan pertama. Sebaliknya, ia ingin meminta maaf atas nama Sekte Zhongnan. Sumpah nih cewek cantik banget guys. Weiji melanjutkan, ia telah menahan tamu terhormat untuk waktu yang lama. Ia akan memandu mereka
ke aula utama. Mereka akan mendiskusikan detailnya di sana. Saat itu dari bukit terlihat seorang turun menuju tempat Yeosin. Seorang itu memanggil Yeosin yang tengah berterima kasih. Yeosin melihat ke arah pria itu mendapati dia adalah kakaknya Yeosin. Suasana menjadi hening, tidak ada suara di antara mereka. Mereka hanya saling tatap, tidak mengatakan apapun dan segera pergi menuju aula utama. Kedatangan Yeosin di aula segera disambut oleh keponakan kecilnya yang segera berlari ke arahnya. Hei memeluk Yeosin dengan erat karena mereka tidak bertemu hampir 1 tahun. Senyuman Yeosin lembut ketika menanyakan kabar Hei. Tengah jumpa rindu dengan keponakannya, seorang tetua terlihat bersama dengan Wei Ji mendatangi Yeosin, menatapnya sejenak. Yeosin dan tetua itu saling kotang mata. Yeosin segera berdiri untuk menyapanya. Wei Ji menjelaskan bahwa ketua sekte dan Grand Elder pergi untuk berduel dengan Tyrant Sword. Karena Yeosin dan Wuncang berasal dari benteng kesunyian, maka ia membawa elder tertinggi sekte Zonan yang masih tersisa. Elder itu tidak mengatakan sesuatu dan terus memandangi Yeosin. Di sisi Yeosin dan Wuncang, mereka segera memperkenalkan diri bersama, bahwa mereka berasal dari benteng kesunyian. Tetua itu menyebutkan namanya bahwa dia adalah Jong Yeol-il. Hanya Wuncang yang tercengang. Sedangkan Yeosin masih santai dan biasa saja, karena Wuncang tahu Jong Yeol adalah Sword Immortal Zhongnan. Dengan terbata-bata Wuncang menyapa Jong Yeol dengan julukannya. Sedangkan Yeosin melihat Jong Yeol dari energinya. Menurut penilaian Yeosin, Jong Yeol lebih kuat dari tetua Il Shin Sang Elf. Mungkin juga lebih kuat dari kakeknya Ma Yeonjok. Jong Yeol tiada angin atau hujan tiba-tiba menanyakan usia Yeosin. Yeosin awalnya terkejut, tapi dia tetap menjawabnya bahwa dirinya baru berusia 16 tahun. Hei masih terus memeluk Yeosin karena terlihat takut pada Jong Yeol. Jong Yeol menatap Yeosin dalam diam dan hanya gumaman terkesan yang terdengar. Yeosin tidak tahu mengapa Jong Yeol memandanginya dengan tatapan seperti itu. Jong Yeol menanyakan pada Yeosin, apakah Yeosin ingin melihat sesuatu? Yeosin bingung namun dia tetap mengikuti ajakan tersebut dan sampailah mereka di sebuah tempat yang ada di tebing. Di tebing depan mereka, terdapat goresan bekas teknik pedang. Wei Ji menanyakan pada Jong Yeol, mengapa membagikan hal seperti ini pada orang luar? Pemulihan Nine yang Unified Art adalah aspirasi terbesar sekte mereka. Jong Yeol menjelaskan bahwa Sword Master bukan anggota sekte mereka. Leluhur mereka dulu berteman dengannya dan mengundangnya ke Zhongnan sebagai tamu kehormatan. Di tahun-tahun terakhirnya, dia meninggalkan warisan seni bela diri di Gunung Zhongnan. Tapi Nine Yang Unified adalah dianggap sebagai seni rahasia sekte Zhongnan. Tapi Nine Yang Unified Art tidak bisa dianggap sebagai seni rahasia sekte mereka. Tapi ia tidak punya banyak waktu lagi. Jika ia bisa melihat Sword of Grace sekali lagi, kenapa tidak? Meski Wei Ji, yang dikatakan sebagai satu-satunya yang bisa menghidupkan kembali Nine Yang Unified Art, ia tidak bisa mempercayakan permintaan terakhirnya hanya pada Wei Ji. Wei Ji mengatakan ia masih tidak mengerti. Meski ia belum memahami sepenuhnya apa yang Jong Yeol lihat dari orang asing itu. Jong Yeol melirik ke arah Yeosin, yang kemudian meminta untuk Wei Ji melihatnya. Saat itu, Yeosin berdiri di bibir jurang dan menatap tebing di depannya. Dia terlihat terpaku. Yeosin terlihat memasuki kondisi kehampaan. Wei Ji terkejut, ia tidak menyangka Yeosin memasuki kehampaan. Yeosin memasuki kondisi itu hanya dengan melihat Sword Path. Yeosin bergumam, itu adalah Sword Scar. Tidak salah lagi, banyak tanda yang terukir di tebing adalah jejak pedang. Rasanya ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan manusia saja. Jong Yeol mengatakan, mereka diukir oleh mendiang Sword Master 59 tahun yang lalu. Wuncang menambahkan, Sword Master Gu Yang Cheon. Jong Yeol meneruskan, murid yang dia usir adalah orang yang mendirikan sekte Tyrant Sword, dan semua teknik sekte Tyrant Sword berasal dari ajarannya. Jika bukan karena benteng kesunyian, tidak akan ada seorang di dunia ini yang menandinginya.
Wuncang terkejut mengetahui ada seorang master bela diri yang setara dengan benteng kesunyian. Jong Yeol menambahkan, dia pernah menggendong anak yatim piatu yang kelaparan sepertinya di punggungnya, menuntunnya mendaki Gunung Songnan. Wuncang mengatakan sepertinya Sword Master itu sendiri yang membawa Jong Yeol ke sekte Songnan. Lalu mengapa Jong Yeol tidak mewarisi teknik pedangnya? Jong Yeol dengan wajah menyesal mengatakan takdir tidak mengizinkannya. Begitulah kehidupan. Bakatnya tidak cukup baik. Bukan hanya dirinya, ada banyak swordman dari sekte mencobanya. Tapi pengetahuan saja atau kehebatan bela diri saja tidak cukup untuk berjalan di sword path. Wuncang saat itu mencoba melihat ke arah sword path di tebing. Namun yang dia lihat hanyalah sebuah tulisan. Hanya yang layak yang akan mendapatkannya. Jong Yeol mengatakan itu sepenuhnya tentang bakat murni. Harapan sekte Zongnan bersandar pada Wei Ji. Meski dia belum menunjukkannya, dia pasti terbebani. Setelah memasuki kehampaan beberapa saat, pada akhirnya Yeosin tersadar dan menghela napasnya dalam-dalam. Jong Yeol tiba-tiba memanggil Yeosin dan menanyakan apa yang Yeosin lihat. Yeosin tidak menjawab, dia hanya menarik pedang dari sarungnya. Wei Ji yang melihat hal itu seolah tidak percaya, itu sangat mustahil. Yeosin bersiap untuk menunjukkan bakatnya dalam mencapai sesuatu dengan kejeniusan bela dirinya. Wei Ji memandang dengan penasaran, sedangkan Wuncang memandang dengan tersenyum, seolah dia telah tahu apa yang terjadi. Yeosin mengayunkan pedangnya untuk menebas. Keadaannya kembali dalam keadaan kekosongan. Dia seolah diambil alih oleh keberadaan lain. Jong Yeol terbelalak melihat gerakan Yeosin. Dia penasaran dengan apa yang akan Yeosin tunjukkan setelah mendapatkan pencerahan. Namun gerakan Yeosin dan suasana tegang itu dihentikan oleh suara ledakan dan suara dari besi yang beradu. Mereka semua waspada dan melihat ke arah lain. Semakin lama semakin keras suara tersebut, yang pada akhirnya Wei Ji menyimpulkan bahwa itu adalah sekte Tiransuo telah menyerang. Wuncang menoleh dengan sedikit terkejut mengatakan, apakah Wei Ji baru saja mengatakan jika sekte Tiransuo telah menginvasi? Yeosin juga sedikit terkejut dan menoleh melihat Wei Ji untuk konfirmasi dari kebenaran itu. Jong Yeol terdiam sesaat dan terus mendengarkan suara pertarungan itu. Dia mengangguk dan pada akhirnya mengatakan, untuk para tamu menunggu saja di sana. Yeosin terdiam. Di sisi lain, dia hanyalah tamu yang tidak mungkin langsung ikut andil dalam pertarungan tanpa izin. Tapi dia ingin membantu. Wei Ji dan Jong Yeol berbalik untuk menuju pertempuran. Wei Ji menoleh ke arah Jong, mengatakan untuk menunggu di sana dan jaga Hei-ah baik-baik. Sedangkan Jong Yeol fokus hingga ekspresinya sedikit menegang. Jong mengatakan serahkan padanya, ia akan menjaganya baik-baik. Wei Ji dan Jong Yeol segera melompat dan mempercepat lari mereka. Mereka tidak bisa menunda bantuan. Jika terlalu lama mereka sampai, akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan di sekte mereka. Setelah kepergian mereka berdua, suasana menjadi hening sejenak. Yeosin saat itu mengatakan, ini terlihat tidak seperti pertama kali. Apa memang seperti ini cara mereka bertarung? Jung menimpali, kau tidak akan pernah tahu kapan atau bagaimana mereka akan menyerang. Petarung teratas mereka seringkali berseteru dalam pertarungan yang tak terduga seperti saat ini. Yeosin bergumam, sekte Zongnan sepertinya sedang berada dalam kondisi genting. Sampai orang seperti Sword Immortal dari Zongnan, salah satu top master dari 9 sekte besar berada di sekte untuk melindunginya. Wuncang mengatakan pada Yeosin bahwa mereka telah melangkah ke dalam kekacauan. Yeosin menanyakan, bukankah ini waktunya bagi mereka berdua untuk turun tangan? Wuncang menimpali, bahkan jika Yeosin mengatakan itu tidaklah sederhana. Martial artis dari 9 sekte besar tanpa harga diri mereka hanyalah sebuah mayat. Bukankah tadi Yeosin telah melihatnya? Jika sang Cloud Sword Dragon tidak ikut campur, situasi akan menjadi bencana. Yeosin menyangkal mengatakan, mereka tidak terlihat sedang memiliki kemewahan untuk menolak bantuan. Saat itu, murid sekte Zongnan menegur Yeosin agar berhati-hati dan tidak berbicara sembarangan mengenai sekte Zongnan. Beberapa murid sekte Zongnan muncul dan menatap Yeosin juga Wuncang dengan sinis.
Itu adalah mereka yang sebelumnya. Yosin memandang dengan dingin. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya diam. Tapi sepertinya ia harus mengatakannya. Dia mengatakan ia tidak merasa jika ucapannya tidak sopan. Murid Sekte Zonan menimpali, tapi ucapan Yosin ditangkap secara berbeda berdasarkan orang yang mendengarkannya. Apakah Yosin sungguh tidak sadar jika benteng kesunyian tidak akan pernah disambut sebagai tamu terhormat di dunia murim? Yosin menatap dengan dingin bergumam bahwa benteng kesunyian memang memiliki banyak musuh di murim. Wuncang menyela mengatakan, bukankah pertarung terkuat mereka kalah dalam pertarungan? Bala bantuan akan menjadi berharga. Wuncang menatap dengan malas dan seolah acuh tak acuh. Murid Sekte Zonan kesal, apa maksud Wuncang mengatakan bala bantuan akan menjadi berharga? Jangan pernah menghina sekte mereka. Suasana menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Mulai memanas, tapi tiba-tiba berhenti ketika suara sesuatu mendekat. Mereka semua memandang ke arah di mana suara itu berasal. Yang tidak lain, mereka adalah orang-orang dari sekte Tiransword. Beberapa orang datang dengan aura mengerikan. Yosin bergumam, keberadaan mereka saja sudah membawa lebih banyak kekuatan dibandingkan kekuatan para murid sekte Zongnan. Orang-orang sekte Tiransword segera berlari ke arah murid-murid sekte Zongnan bermaksud untuk menyerang. Murid-murid sekte Zongnan terkejut. Mereka berteriak, serangan dari sekte Tiransword. Mereka harus waspada. Yosin bergumam, berapa banyak hal yang telah mereka lalui. Tapi warrior sekte Tiransword sudah sampai sejauh ini. Orang-orang sekte Tiransword berhenti melihat ke arah murid-murid sekte Zongnan. Dan pandangan mereka berhenti ketika melihat Hei-Ah. Pemimpin kelompok sekte Tiransword memerintahkan untuk anak buahnya menghabisi Hei-Ah terlebih dahulu. Karena membawa peninggalan Sword Immortal. Beberapa dari mereka bergerak dan menghunuskan pedang mereka. Murid-murid sekte Zongnan menarik pedang mereka berusaha untuk menghentikan serangan itu. Kedua kelompok saling bentrok, beradu serangan, saling menghentikan dan saling menyerang. Sedangkan pemimpin kelompok itu berjalan perlahan ke arah Yosin dan yang lainnya, lalu berhenti ketika sudah dekat. Pemimpin kelompok itu menanyakan, apa yang dilakukan bocah-bocah dari benteng kesunyian di sekte 9 besar? Yosin dan Wuncang hanya menatap dalam diam. Pemimpin kelompok itu menanyakan, apakah faksi benteng kesunyian berusaha untuk mengembalikan keseimbangan sekarang setelah sekte Tiransword memiliki keunggulan? Pemimpin kelompok itu menunjukkan kesombongan. Yosin di sisi lain bergumam, orang-orang ini menyusup dalam pertarungan dan mengincar untuk menghabisi Hei-Ah. Yosin segera menoleh ke arah Wuncang mengatakan, ia akan membutuhkan bantuan Wuncang. Wuncang mengangguk mengatakan, untuk tidak perlu mengkhawatirkan belakangnya, fokus saja pada pertarungan. Ia akan menjaga punggung Yosin. Yosin melangkah maju mengajak untuk mereka pergi. Perlahan, berjalan dan sampai di hadapan pemimpin kelompok itu. Pria itu tersenyum seolah meremehkan. Tapi tiba-tiba Yosin mengetuk kakinya dan melesat ke arah orang itu. Dia menarik pedangnya dengan energi yang luar biasa. Dalam sekejap dia telah sampai dan mengayunkan pedangnya menebas pria tersebut. Namun, pria tersebut masih bisa menghentikan serangan Yosin. Tapi serangan Yosin begitu kuat. Suara benturan pedang dan angin yang dihasilkan membuat orang-orang yang bertarung menoleh ke arah mereka berdua. Di sisi pemimpin kelompok itu, dia terlihat kesulitan untuk menahan pedang Yosin, itu terlalu berat. Melihat pemimpinnya yang sepertinya kesulitan, dua orang dari sekte Tiransword segera melangkah untuk membantu. Mereka berlari ke sisi pemimpin mereka dan mendekati Yosin dari samping belakang. Sedangkan Yosin masih terus fokus dengan menebaskan pedangnya dan menyerang tanpa henti. Melihat hal itu, Wuncang tentu tidak membiarkannya. Ia telah berjanji akan melindungi punggung Yosin. Segera melesat. Wuncang menarik pedang dan menghunuskannya pada mereka. Satu hunusan menghabisi satu musuh. Melihat rekannya langsung tumbang dalam satu serangan membuat yang lainnya terkejut. Tidak bisa bergerak karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Wuncang tidak menyia-nyiakannya dan segera beralih pada orang tersebut. Di sisi pemimpin kelompok sekte Tiransword, dia terlihat kesulitan menahan serangan-serangan Yosin yang datang bertubi-tubi padanya. Sedangkan Yosin masih dengan santai terus-menerus menyerang. Pria itu mengamati serangan Yosin dan menilai untuk mencari celah. Ketika sebuah celah terjadi,
Dia menghindari serangan Yeosin dan berpindah di sisi kiri Yeosin. Dia melihat titik buta Yeosin dan segera menghunuskan pedangnya. Dia berteriak binasalah. Dia menghunuskan pedangnya dipenuhi dengan chi ke arah Yeosin. Namun Yeosin dapat dengan mudah menghindarinya. Yeosin menggunakan teknik Radiant Wing Step, yang mana hanya dalam sekejap dia telah berpindah di belakang pria tersebut. Yeosin menghunus pedangnya menghujam pria itu. Melihat apa yang terjadi membuat mereka terkejut. Semua orang menghentikan pertarungan mereka sejenak dan melihat ke arah mereka berdua. Saat itu, pedang Yeosin terhunus dan membuat pria itu terdiam di tempatnya. Di sisa-sisa kesadarannya, dia mengatakan, binasa di tangan seorang bocah, sungguh ceroboh dirinya. Wuncang menghabisi satu orang tersisa dengan menebaskan pedangnya. Melihat itu, membuat murid Sekte Zhongnan terkejut. Yeosin dan juga Wuncang menumbangkan musuh mereka dengan sangat mudah, seolah tanpa usaha. Sedangkan murid-murid Sekte Zhongnan mereka harus menghadapi dengan 2 orang agar bisa menumbangkan satu musuh. Setelah itu keheningan terjadi. Murid-murid Sekte Zhongnan tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya memandang dengan bingung. Yang pada akhirnya mereka menangkupkan tinjunya pada Yeosin dan Wuncang mengatakan bahwa mereka telah bereaksi berlebihan. Mereka meminta maaf atas kekasaran mereka sebelumnya. Yeosin dan Wuncang tidak menanggapinya. Yeosin hanya menatap mereka sejenak sembari memeluk Hei-ah. Tidak lama datanglah Wei Ji dan juga Zhong Yeol bersama. Wei Ji terkejut saat melihat beberapa orang telah tergeletak tidak bernyawa. Begitu juga dengan Zhong Yeol. Dia mengatakan pada Yeosin bahwa Sekte Zhongnan berhutang padanya. Yeosin tidak ingin ucapan terima kasih. Itu mengatakan bahwa dia hanya melindungi keponakannya. Zhong Yeol mengatakan bahwa Hei-ah akan mengikuti jejak Myowa dan menjadi pilar Sekte Zhongnan. Bagi Sekte Zhongnan, apa yang Yeosin lakukan adalah pertolongan besar. Yeosin menimpali. Ia bersyukur jika Zhong Yeol melihatnya seperti itu. Yeosin perlahan menurunkan Hei-ah sembari mengatakan, jika begitu, jika tidak keberatan, bolehkah ia berlatih di sana sebentar? Yeosin menunjukkan pedangnya. Wei Ji dan Zhong Yeol terdiam. Yeosin melanjutkan, mereka tidak perlu melangkah pergi dari sana. Sensasi yang baru saja ia rasakan menolak untuk lepas. Zhong Yeol menimpali. Sepertinya Yeosin mendapatkan pencerahan. Zhong Yeol mengangkat tangannya, tanda untuk tidak mengganggu. Yeosin melihat ke arah tebing di depannya. Untuk sejenak dia diam dan kemudian menarik pedang dari sarungnya. Dia bergumam. Berkat Sekte Tyrant Sword, ia mampu menyempurnakan pencerahannya. Energi secara perlahan merembes keluar dari pedangnya. Lagi-lagi kondisi Yeosin memasuki pencerahan. Wei Ji yang melihatnya sedikit terkejut. Yeosin mengayunkan pedangnya. Ketika energi yang luar biasa membentuk garis. Zhong Yeol terkejut melihat hal tersebut. Ia seolah tidak menyangka. Ketika Yeosin melakukan gerakan lain dari teknik pedang, garis energi yang terbentuk tiba-tiba hancur. Yeosin segera tersadar dan menghentikan tekniknya. Dia bergumam. Energi intinya tidak muncul seperti keinginannya. Yeosin pada akhirnya mengatakan, ia tidak akan mengklaim warisan Swordmaster. Tanda itu memiliki arti seperti ini. Di sini terbaring Sword Pad. Lebarkan pandanganmu. Kurang lebih seperti itu isinya. Zhong Yeol mengatakan, konon saat Grandmaster meninggalkan jejak mereka, energi spiritualnya masih tersimpan dalam jejaknya. Itu melampaui batas antara seni bela diri dan sihir. Swordmaster juga seperti itu, dan Yeosin telah berkomunikasi dengannya. Bakat Yeosin bertemu dengan takdir. Yeosin terdiam sejenak menatap Zhong Yeol. Dia mengatakan ia mendengar Grandmaster menghabiskan tahun terakhirnya di Zhongnan. Zhong Yeol membenarkannya. Yeosin meneruskan, jika begitu dia pasti berteman dengan Master Sekte Zhongnan. Inti dari teknik pedang Zhongnan itu kuat, tapi itu tidak cocok dengan tubuhnya, sehingga itu tidak efisien untuk perkembangannya. Wei Ji yang sedari tadi diam meminta bisakah Yeosin menjelaskan padanya. Yeosin mengatakan, pemulihan Nine yang Unified Art adalah sepenuhnya milik Cloud Sword Dragon. Ia mungkin bisa membantu dalam beberapa hal. Wei Ji bergumam, apakah Yeosin ingin membantunya memulihkan Sword Art? Dia ingin memperjelasnya menanyakan, apakah maksud Yeosin mengatakan itu?
Yosin berjalan ke arah tebing lagi meminta untuk mereka menunggu, karena pelatihannya belum selesai. Yosin kembali untuk berlatih. Dia merasakan sesuatu dalam hatinya dan pencerahannya seolah kembali. Weiji terdiam melihat sosok Yosin yang sedikit menjauh. Yosin berjalan sebentar dan tiba di bibir jurang. Dia melihat ke arah tebing dan mencabut pedangnya secara bersamaan bergumam. Saat ia melihat jejak pedang di tebing, ia mengalami sesuatu yang aneh. Dunia seakan terbalik, menyatu dalam satu tebasan. Yosin mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mengayunkannya. Dia terus bergerak ketika melanjutkan gumamannya. Baginya, semua itu adalah inspirasi. Menyerang lebih cepat dari lawan saja sudah cukup. Tapi alasan kenapa teknik seperti Tai Chi Wisdom Sword dan Plum Blossom Sword dianggap sebagai puncak swordmanship, akhirnya dia mengerti. Swordmanship yang benar dan halus berbeda dari sekedar swordmanship biasa. Prinsip-prinsip yang terukir dalam teknik-teknik itu menyatu dengan energi inti dan permainan pedang, menciptakan harmoni yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yosin mengayunkan pedang lebih baik, membentuk lingkaran energi pedang mengitarinya. Weiji yang melihatnya tertegun. Yosin melanjutkan. Ia tidak pernah bisa memahami pedang sampai sekarang. Jong Yol yang melihat teknik pedang yang Yosin peragakan saat ini tidak bisa menghentikan air mata yang jatuh di pipinya yang keriput. Yosin terus-menerus mengayunkan pedangnya, tidak terasa sampai waktu menjelang sore, yang pada akhirnya dia berhenti. Yosin memandang ke langit dan memejamkan matanya ketika energi di pedangnya mulai sirna. Saat itu, suara Wuncang terdengar menanyakan, apakah Yosin sudah memutuskan nama teknik pedang itu? Yosin memandang pedangnya mengatakan, ia menyebutnya sebagai Radiant Sword Style. Wuncang menunduk tersenyum. Radiant Sword Style seperti cahaya matahari, bulan dan bintang-bintang yang menyinari dunia tidak pernah pudar. Semoga hari-harinya juga sama bersinar kekal. Setelah semuanya, Yosin dan Wuncang ditempatkan di penginapan yang mewah. Mereka disuguhi minuman dan beberapa makanan. Yosin bergumam, ia memperoleh banyak hal di Zhongnan. Ia menyelamatkan keponakannya dan menciptakan swordmanship-nya sendiri. Di sisi Wuncang, dia asik dengan tehnya. Ia akan membawa golden tea itu saat kembali. Dengan menyesap tehnya, Wuncang melanjutkan. Berkat Yosin, ia mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari Zhongnan. Yosin menatap Wuncang dalam diam. Dia mengingat gerakan Wuncang sebelumnya bergumam. Setiap orang memikul bebannya sendiri. Saat hening, tiba-tiba suara seseorang terdengar dari dalam ruangan memanggil Yosin. Wuncang yang menyadari suara itu mengatakan, ia sepertinya tahu siapa pemilik suara tersebut. Ketika seorang itu membuka pintu dan masuk, dia adalah Weiji. Weiji mengatakan, ia datang untuk mendiskusikan hal yang tidak bisa mereka diskusikan sebelumnya. Yosin memperjelasnya, apakah maksud Weiji adalah jejak pedang yang ditinggalkan oleh Swordmaster? Keduanya pergi keluar menuju teras. Weiji mengatakan, mungkin itu memalukan untuk seorang murid, tapi ia ingin keluar dari bayang-bayang Swordmaster, jalan kebenaran dan jalan pedang. Jika ia tidak mengukir jalannya sendiri dari kedua pilihan itu, ia tidak akan pernah maju. Ia akan menjadi Grandmaster. Weiji terlihat terkejut, dia bergumam. Yosin mengatakan akan mengajarinya. Weiji kemudian terbatuk meneruskan gumamannya. Ia sudah menduganya. Menanyakan hal itu sudah sangat memalukan untuknya. Weiji kemudian menangkupkan tinjunya secara perlahan dan mengatakan, ia meminta pertolongan Yosin untuk mengembalikan Nine Yang Unified Art. Ia bersumpah pada Yosin untuk melayani Yosin sepenuh hati sampai ia binasa. Yosin terdiam. Dia mungkin mengerti apa arti kata-kata itu, namun dia tidak tahu bagaimana ia harus menanggapinya. Melihat Yosin yang terdiam membuat Weiji bingung menanyakan, apakah itu tidak mungkin? Yosin lagi-lagi tidak menjawab secara langsung. Namun Yosin menjawab dengan sebuah tindakan. Dia mengajak untuk Weiji pergi. Itu tidak akan memakan waktu lama. Weiji sedikit terkejut menimpali. Itu sangat mengejutkan namun menyenangkan. Jong Yeol yang tidak jauh dari sana melihat keduanya pergi. Dia tetap tenang dan terus mengamati. Tidak lama berjalan, mereka sampai di tempat lapang dan berhenti. Yosin tidak menunda, dia mengatakan, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menjelaskannya agar Weiji cepat mengerti.
Weiji sedikit bingung mencoba untuk memperjelasnya. Apakah maksud Yeosin adalah langkah-langkahnya? Weiji bergumam bahwa itu tidak masuk akal. Tidak hanya menemukan petunjuk, Yeosin bahkan membuat langkah-langkahnya juga. Yeosin mengatakan bahwa itu mungkin hanyalah mnemonik, tapi tidak sepenuhnya sama. Bagian itu sepertinya tergantung pada Sword Cloud Sword Dragon, atau tergantung pada Weiji itu sendiri. Weiji masih tidak begitu mengerti. Apakah memang ada orang jenius seperti ini di dunia? Yeosin tanpa menunda segera mengangkat pedangnya perlahan dan berhenti tepat di depan dadanya. Dia memfokuskan diri dengan bergumam. Itu seharusnya mudah, bukan? Itu jauh berbeda. Dari menelusuri jejak dari Sword Path dan mengkonstruksi ulang setiap langkahnya, Yeosin mengatakan ia akan memulainya. Jadi Weiji bisa memperhatikan dan mempelajarinya. Weiji terdiam dengan pedang di tangannya. Dia tidak memalingkan sedikit pun pandangannya dari Yeosin yang bergerak. Waktu berlalu keesokan harinya, di mana Yeosin tengah bersama dengan Jong Yeo. Dia semalaman mengamati Yeosin dan juga Weiji sebelumnya. Jadi dia mengatakan pada Yeosin, setelah melihat metode Yeosin, Weiji jatuh dalam Inner Demon. Inner Demon adalah gangguan dalam tubuh dan pikiran yang menghalangi pencerahan. Yeosin sedikit terkejut. Alasannya ia tidak tahu mengapa Weiji sampai mengalami Inner Demons. Jong Yeol menjelaskan bahwa Weiji terkejut dengan bakat Yeosin. Weiji tidak ada bandingannya di antara seniman bela diri seusianya di Sangsi. Orang-orang selalu memujinya sebagai seniman bela diri terhebat. Yeosin sedikit mengerti. Weiji dijuluki sebagai seniman bela diri terhebat di dunia, yang kemudian dia terdiam menunggu penjelasan lainnya dari Jong Yeol. Sedangkan Jong Yeol terdiam sejenak sebelum pada akhirnya meneruskan. Tapi untuk pertama kalinya dia merasa bahwa bakatnya itu tidak berarti setelah melihat hal sesungguhnya. Yang mana saat dia melihat Yeosin, dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Julukan seniman bela diri terhebat di dunia tidak pantas baginya. Yeosin mengatakan, seharusnya Weiji tidak perlu khawatir. Levelnya beberapa kali lebih tinggi daripada dirinya. Yeosin, dengan sikapnya yang kaku dan dingin. Mendengar itu membuat Jong Yeol tersenyum. Jong Yeol meneruskan, seberapa fatal kesalahan yang dibuat oleh surga. Meskipun punya bakat yang hebat, tapi mereka juga memberinya dambaan hati yang ia inginkan. Yeosin menimpali, itu agak canggung jika dikatakan. Saat tengah dalam perbincangan, tiba-tiba suara seseorang terdengar memanggil Jong Yeol dan Yeosin. Ketika keduanya menoleh ke arah sumber suara itu, mereka menemukan bahwa itu adalah Weiji yang terlihat berlari terburu-buru. Melihat Weiji yang sudah kembali seperti biasanya membuat Jong Yeol memujinya. Ia tahu bahwa Weiji pasti bisa mengatasinya. Sedangkan Yeosin hanya menyebut gelar Weiji. Weiji memandang Yeosin sebelum mengatakan pada Yeosin, karena Yeosin mempelajari mnemoniknya dulu, bisakah Yeosin mendemonstrasikan teknik pedang itu padanya? Yeosin sedikit terkejut namun dia menyanggupinya. Weiji kemudian mengatakan, maukah Yeosin berlatih Nine Yang Unified Art bersamanya? Jika mereka berlatih bersama dan saling mengisi kelemahan masing-masing, Yeosin akan jauh berkembang daripada berlatih sendirian. Yeosin tidak segera menjawabnya. Dia memandang Weiji sejenak. Dia memikirkan sesuatu yang sebelum pada akhirnya mengatakan maafnya. Tapi ia sendiri nyaris tidak memiliki waktu untuk melatih swordsmanship-nya sendiri. Mendengar hal itu dari Yeosin membuat Weiji terkejut. Itu seperti sebuah penolakan secara halus. Ada sedikit kekecewaan di raut wajah Weiji. Dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tapi Yeosin saat itu mengatakan, tapi karena fondasinya sama, saling mengamati teknik pedang mungkin akan cukup. Jadi Weiji bisa berada di sampingnya saat ia melatih Radiant Sword style-nya. Weiji terkejut lagi, namun kali ini sedikit berbeda. Dia menanyakan apakah itu berarti Yeosin akan menunjukkan keseluruhan latihan seni bela dirinya. Yeosin membenarkannya. Weiji seharusnya berlatih Nine Yang Unified Art. Weiji masih dalam keterkejutannya bergumam. Ia bisa mengamati latihan Radiant Sword style Yeosin. Weiji mengatakan, Grandmaster di sana bukan dirinya tapi Yeosin. Tidak tahu apa maksud dari kata-kata itu. Sedangkan Jong Yeol menambahkan, kemurahan hati pasti ada batasnya. Orang seperti itu akan berakhir di dunia ini.
Di sisi Yosin, dia terkejut ketika mengingat sesuatu tentang maksud mereka berdua. Di mana ketika dia bersama dengan orang-orang dari Radiant Squad, Majin pernah mengatakan, seseorang tidak boleh mengamati seni bela diri orang lain. Yang kemudian Yosin bergumam, ia terbiasa mendiskusikan seni bela diri di benteng kesunyian, hingga ia lupa. Dan Chung Myung saat itu menambahkan, bahkan duel sampai binasa itu adalah hal yang wajar. Yosin saat itu mengatakan, tapi bahkan Master Ma Guang menunjukkan dan mengajari seni bela diri pada mereka. Mereka bahkan berlatih bersama. Mirio menimpali, itu berbeda dari apa yang boleh dan tidak boleh dilihat. Latihan seni bela diri sesungguhnya tidak boleh dilihat atau ditunjukkan pada orang lain. Yosin pada akhirnya mengerti, mengamati latihan orang lain itu sangat dilarang. Itu adalah aturan tak tertulis di murim. Kembali pada saat ini, Yosin terdiam sejenak. Dia berpikir bahwa salah paham mereka kian menumpuk. Sedangkan Jong Yeol dan juga Wei Ji masih diam menunggu apa yang akan Yosin katakan. Namun pada akhirnya mereka tetap berlatih bersama. Yosin dan Wei Ji keduanya saling menarik pedang mereka dari sarungnya. Yang kemudian mereka bergerak dengan sinkronisasi yang luar biasa. Gerakan demi gerakan terlihat memiliki kemiripan. Radiant Sword Style. Energi inti yang mengendalikan Radiant Sword Style sangat berbeda dengan Eternal Blossom Fist. Radiant Sword Style memiliki aliran yang mulus. Tidak ada keraguan dalam menghunuskan pedang. Semua yang dirasakan melalui pedang tampak terhubung ke tubuh. Itu karena ini adalah ciptaannya sendiri, bukan milik orang lain. Dirinya adalah pendiri Radiant Sword Style. Di sisi Wei Ji, di tengah dia juga melakukan gerakan pedangnya. Dia mengamati Yosin dan bergumam. Awalnya ia lebih unggul dalam penguasaan Nine Yang Unified Art. Swordmanship Yosin terlihat kasar, tapi dalam hal penguasaan, Yosin mengejarnya dalam sekejap. Hal itu membuat Wei Ji menghentikan gerakannya dan terus mengamati Yosin. Mereka berlatih teknik pedang baru dalam waktu yang sama, tapi pencapaian mereka jauh berbeda. Saat itu, gerakan Yosin terus bertambah cepat. Gerakan demi gerakan dia lakukan. Itu mengejutkan Wei Ji lagi. Yosin bergerak lebih cepat dan berubah, sampai-sampai Yosin melelehkan Quick Sword Form milik Wei Ji. Wei Ji saat itu menyadari bahwa orang itu bukan dirinya. Orang yang memegang mutiara naga itu adalah orang lain. Saat itu, teknik pedang yang Yosin gunakan menunjukkan gerakan seekor naga yang baru terbangun dan mulai melesat. Latihan mereka berlangsung beberapa saat dan pada akhirnya berakhir. Waktu berlalu keesokan harinya, di mana Yosin bertemu dengan Ilshin dan juga seorang elf lainnya di dalam ruangan. Ilshin berdiri di samping pria elf yang duduk, sedangkan Yosin berdiri di hadapan mereka. Kedua elf itu memiliki paras yang begitu rupawan, tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Ilshin yang mengamati Yosin bergumam, ia tidak menyangka takdir akan mempertemukan mereka dengan cara seperti itu. Anak yang ia lihat saat insiden keluarga Jung berusaha untuk memulihkan swordmanship suaminya. Sedangkan Yosin masih berdiri dengan tegap dan tanpa sepatah kata pun. Pria elf yang tengah duduk itu adalah Swordmaster of the Western Heavens Gu Yang Cheong, pemimpin sekte Zhongnan, putra Swordshen dan Ilshin. Yang Cheong saat itu membuka suara terlebih dahulu. Dia mengatakan tentang Radiant Sword Style, teknik pedang yang Yosin ciptakan. Yang Cheong meneruskan. Ia mendengar bahwa Yosin mendapatkan warisannya dan memberikan formulanya pada Wei Ji. Terlebih, Yosin adalah murid dari Swordshen dan berhasil menyelamatkan murid sekte Zhongnan. Yang Cheong memuji bahwa Yosin memang telah banyak berjasa bagi sekte Zhongnan. Katakan apa yang Yosin inginkan. Yosin untuk sejenak memikirkan apa yang dia inginkan. Setelah keheningan beberapa saat, Yosin akhirnya mengutarakan keinginannya, yang mana ia meminta izin untuk membantu sekte Zhongnan guna melawan sekte Tiran Sword. Di tempat latihan, Jong Yeol mengamati Wei Ji yang tengah berlatih seorang diri. Beberapa kali dia melakukan gerakan dari yang Yosin tunjukkan padanya, namun sepertinya itu tidak menunjukkan perkembangan, yang pada akhirnya membuat Wei Ji menghentikan latihannya. Jong Yeol yang melihat Wei Ji mengatakan bahwa Wei Ji sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Wei Ji menimpali dengan permintaan maafnya. Ia hanya tengah pusing. Jong Yeol mencoba mencari tahu alasannya. Apakah itu karena Yosin?
Wei Jin menampiknya. Bukan seperti itu. Masalahnya ada di hatinya. Dia bergumam bahwa itu bukan kecemburuan. Ia mengerti tentang pedang Yaosin. Hanya saja semua seni bela diri yang ia pelajari seumur hidupnya sekarang tidak berguna. Yang kemudian dia menanyakan pada Zhong Yeol. Radiant Sword Style itu bisa disandingkan dengan Nine yang Unified Art bukan? Zhong Yeol membenarkannya. Wei Jin mengingat kembali latihan Yaosin sebelumnya. Yang mana menurutnya Yaosin tidak hanya mencapai level pertama. Saat bertanding melawannya, Yaosin langsung mencapai level kedua. Bahkan juga sempat menyentuh level ketiga. Ia begitu sulit membayangkan bahwa Yaosin menciptakan seni bela diri yang progresif seperti itu. Meski dia tidak berpengalaman, tapi seni bela dirinya sudah melampaui Nine yang Unified Art miliknya. Zhong Yeol terdiam sejenak mendengar semua keluh kesah dari Wei Ji, yang kemudian dia menjelaskan. Memang benar Yaosin sudah mendapatkan apa yang selama ini Wei Ji dambakan. Yaosin adalah master yang telah melampaui usianya. Bukan hal yang aneh bahwa Yaosin bisa menguasai seni bela dirinya secepat itu. Semua di dunia ini mengikuti prinsip yang sama. Ciptaanmu akan menjadi senjata terbaikmu. Wei Ji mengerti mengatakan, Yaosin pasti memiliki bakat yang langka. Bahkan dirinya tidak bisa mengimbanginya sama sekali. Zhong Yeol menambahkan, hidup di era yang sama dengan master sehebat itu bisa dianggap berkah tersendiri. Bahkan Wei Ji juga berhasil mewarisi Nine yang Unified Art. Wei Ji membenarkannya. Itu memang berkah yang luar biasa baginya untuk bisa hidup di era yang sama dengan seorang master yang hebat. Melihat kesedihan Wei Ji yang tak kunjung reda, membuat Zhong Yeol terdiam yang kemudian dia mengatakan. Ia sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Tapi, Yaosin memiliki titik baihu yang terhubung dengan alam. Dia telah menyerap energi langit dan bumi secara terus-menerus, sampai-sampai master-master terhebat di dunia sekalipun susah untuk membendungnya. Wei Ji masih tidak mengerti maksud dari semua yang Zhong Yeol katakan. Yang pada akhirnya, Zhong Yeol mengatakan terus terang, bahwa waktu yang Yaosin miliki hanya sedikit. Namun Yaosin terus berusaha keras seolah-olah dia ingin meninggalkan dunia ini setelah mengukir namanya di buku sejarah. Mendengar kebenaran itu membuat Wei Ji terkejut. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Dalam keheningan itu, Zhong Yeol mengatakan, bagaimanapun juga ia sangat menghormati Yaosin. Berpindah di dataran Guangzhou, terlihat dua kelompok tengah berhadapan satu sama lain dengan jarak yang tidak cukup jauh. Mereka adalah kelompok dari Sekte Zhongnan dan juga Sekte Tiran Sword. Keduanya dipimpin oleh masing-masing ketua sekte. Yaosin berdiri di barisan depan bersama tetua dan petinggi dari Sekte Zhongnan. Yaosin berdiri diam dengan mengamati pemimpin Sekte Tiran Sword, orang yang menyerang klan Zhong dan menghabisi keluarga Yaosin. Wuncang mengatakan bahwa itu adalah musuh Yaosin. Untuk beberapa saat tidak ada pergerakan dari keduanya, hingga pada akhirnya seorang dari Sekte Tiran Sword melompat maju ke depan dan mendarat tidak jauh di tengah-tengah. Dia mengangkat pedang ke atas dengan berteriak. Dirinya adalah murid ketiga pemimpin Sekte Tiran Sword, Moyo. Ia ingin tahu apakah ada orang yang pantas untuk melawannya. Saat itu Yaosin diam. Dia sebenarnya ingin bergerak. Ilshin mengatakan permintaan Yaosin tadi ia akan menyerahkannya pada pemimpin sekte yang Cheong. Yaosin berbalik melihat ke arah Yang Cheong dan mengatakan, ia mendapatkan titah sebagai orang yang memulihkan martabat Sword Chain. Sebagai tamu dari Sekte Zhongnan, ia akan maju melawan orang dari Sekte Tiran Sword. Mendengar itu, Wei Ji sedikit terkejut dan ingin menghentikan Yaosin. Tapi dia tiba-tiba teringat kata-kata Zhong Yeol, yang mana Yaosin seolah ingin meninggalkan dunia ini setelah mengukir namanya dalam buku sejarah. Yang pada akhirnya, Wei Ji menghentikan niatnya. Yang Cheol tidak menghentikan Yaosin dan memberikan izinnya. Yaosin menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih karena memberinya kesempatan itu. Dengan perlahan Yaosin melangkah maju dan melompat untuk memperpendek jarak mereka. Orang-orang Sekte Zhongnan hanya dipenuhi keheningan melihat Yaosin yang bergerak maju. Ada seorang master hebat yang membakar dirinya sendiri untuk meninggalkan namanya di catatan sejarah. Dia adalah figur yang legendaris.